Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zimayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua respon dari seorang Kiai Buya Sakur, di mana kemarin ya ada sekelompok orang yang hendak melaporkan Kiai Buya Sakur ini ke Bareskrim karena diduga melakukan penodaan agama atau penistaan agama. Dan kita tahu teman-teman bahwa ketika Buya Sakur ini berceramah, kita tahu semua ceramahnya bahwa dia jujur dalam memberitakan apa yang terjadi di masa lampau dan terlebih-lebih sejarah tentang agama yang dia anut. Dia jujur, dia tulus menceritakan apa adanya, itu tanpa ada yang disembunyikan oleh dia. Dan banyak orang yang tidak senang dengan ceramah-ceramah Buya Sakur ini. Ada orang-orang tertentu yang hendak mau melaporkan dia. Apalagi kemarin ada 14 poin dasar mereka untuk melaporkan Buya Sakur ini. Dan kemudian direspon atau tanggapan Buya Sakur kali ini teman-teman, dia berkata, sebelum kalian melaporkan saya ke Bareskrim, justru saya akan terlebih dahulu melaporkan kalian ke Bareskrim atau ke polisi. Karena siapa saja yang menghina Nabi atau yang mengatakan Nabi itu buta huruf, maka dia akan saya laporkan. Itu perkataan Buya Sakur. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Khawatir saya barangkali kalau terlalu berani ngomong nanti dilaporkan ke Kabareskrim lagi. Ya, tapi sebelum saya dilaporkan Kabareskrim, akan saya laporkan siapapun yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf. Saya laporkan polisi. Karena ini menghina Nabi saya. Karena buta huruf ini identik dengan goblok. Kalau ada anak itu disuruh ini salah, suruh lagi salah, semuanya salah. Dasar buta huruf loh. Artinya apa buta huruf tuh? Goblok. Kita tidak berpikir. Masih ada waktu nggak apa-apa ya? Coba kita berpikir sekali lagi. Ini Nabi buta huruf itu maksudnya apa? Memblow up, menyiarkan bahwa Nabi buta huruf. Apakah hanya sekedar untuk menutup kemungkinan adanya kecurigaan orang bahwa Quran karangan Nabi sehingga harus dibuta hurufkan? Kira-kira begitu. Sekarang saya nanya, ketika Nabi ada di Wahiro, ini kan hadis. Nabi lagi bertapa, datang malaikat Jibril terus Iqra. Ini kan si rawi menceritakan seperti teatrikal, seperti teater. Yang bercerita melihat Nabi bercerita, Jibrilnya datang pakai baju putih, sorban putih, bersih, kan begitu. Lalu membuka satu kertas di hadapannya, Iqra. Lalu jawabnya, ini kan tidak menceritakan Nabi pada suatu hari ketika saya sedang kholwat, tiba-tiba saya, kan bukan Nabi yang cerita. Ini orang yang cerita, apa dia hadir di gua itu? Ini kan persoalan. Sudah, ini kita berpikir, pakai jubah, pakai sorban, menjahitnya gimana? Kayaknya tetore apa tetrek? Iya. Apakah kamu berimajinasi seperti jubah sekarang ini dipakai orang? Satu. Kemudian buka lembaran kertas. Sejak kapan kertas itu ada?
tahun 571 ditambah 40 tahun berapa tuh? Tahun berapa tuh? 571 tambah 40 berarti tahun 611. Belum ada kertas di dunia ini. Kertas tuh baru dibuat tahun 800 abad keempat baru orang bikin kertas. Udah. Kemudian lagi Iqra, tulisan. Quran itu turun berbentuk tulisan atau berbentuk kaulan. Gagal kan? Gagal kan? Waratil Quran inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Kaulan. Biar cerdas mikirnya. Enggak apa-apa lah, Rok. Iya, terlaporkan baris krim. Ternyata umat Islam seluruh dunia manjung penjara KB. Hanya saya yang tidak. Makanya udahlah, jangan terlalu rajin lapor ke baris krim lah. Iya, ya kadang-kadang menghina Nabi. Ini kan juga sama. Udah. Nabi kalau iya betul dia itu buta huruf, kenapa disuruh membaca? Allah tidak mungkin menyuruh orang yang tidak bisa. Ini firman Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau Allah tahu dia buta huruf tidak mungkin disuruh baca. Udah berapa tuh? Ya, 4. Kelima ya. Nabi disuruh baca dan kamu mengatakan Nabi tidak bisa membaca. Berarti nabimu tidak melaksanakan perintah Tuhan. Pakai logika. Saudara. Nah, yang keenam, Nabi Muhammad setiap terima wahyu terus manggil para juru tulis. Di dalam huruf-huruf Al-Quran yang huruf di awal surat, alif, lam, mim, ya kan? Ha, mim, ain, sin, qaf. Kenapa tidak alif berdiri sendiri? Lam berdiri sendiri, mim, kenapa alif dan mim kan lam namanya digandeng, ha mim misalkan, terus ain sin qaf nyambung kan, kenapa nggak digandeng semuanya? Lalu ada ro'a, ro hamzah alif bengkok, ada lagi ro'a alif, ro alif hamzah di atas alif bengkok, kenapa nggak pakai alif pakai hamzah aja? Kenapa di surat Ibrahim ditulisnya Abraham lengkap nggak ada ianya, di surat yang lain pakai Ibrahim pakai ada ianya? Apakah ini juru tulis ngarang sendiri sesuka-suka mereka atau atas petunjuk Rasul? Jadi bisa baca nggak dia? Pakai logika yang benar. Ayo, ya ini kan gimana sih? Ini gara-gara yang kamu baca Khulasan Nurul Yakin soalnya. Sudah, setelah itu turun ayat Quran. Kan yang pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Selesai. Kalla innal insana la yatgha kan nanti kemudian. Nah, ketika turun kalla innal insana, oh ini masuknya surat Al-Alaq setelah alam insan. Siapa yang nyuruh ke situ? Berarti bisa baca dong. Betul nggak? Terus lagi, ketika banyak banget nih, waktu Iqra bertulisan, tulisan Arab yang ada dalam kertasnya Jibril itu seperti apa tulisannya? Pakai khot ri'ah, pakai khot kufi,
Diwani. Iya, Diwani, apa Khot Utsmani. Dan harus tahu bahwa huruf Arab waktu itu baru ada 15 huruf, belum ada titik kok. Ba, ta, sa, ya, na, sama gambar jukung. Ini menjadi persoalan. Ya kan begitu. Jadi artinya bahwa nggak masuk akal. Jadi hadis itu dipertanyakan. Dari mana Anda tahu bahwa lagi ini Jibril datang buka lembaran apa ngintek gitu? Atau Nabi yang bercerita? Saya kira akan lebih ideal lagi kalau riwayatnya hadisnya itu Nabi yang ngomong. Bainama kuntu fil ghari idz ja'ani Jibrilu, kan begitu. Ini kan cerita. Itu persoalannya. Jadi itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan ya dari awal pembicaraan seorang Kiai Buya Syakur ini, dia berkata bahwa sebelum kalian melaporkan saya ke Barreskrim, saya terlebih dahulu akan melaporkan siapa saja yang mengatakan Nabi Muhammad itu buta huruf, siapa saja. Nah, ini perkataan Buya Syakur, bukan kata saya. Dia berkata saya akan laporkan karena Nabi yang dia imani, yang dia percayai itu tidak buta huruf menurut Kiai Buya Syakur ini teman-teman. Dan itu kita lihat para polemikus muslim ya, ada banyak mereka yang mengatakan bahwa Nabi itu tidak bisa membaca, Nabi kami itu buta huruf, itu semua yang ada tertulis dalam kitab kami itu wahyu tanpa ada karangan. Makanya mereka harus memaksa bahwa Nabi mereka itu tidak bisa membaca atau buta huruf. Itu yang dimaksud oleh Kiai Buya Syakur tadi. Buya Syakur ini teman-teman, dia jujur dalam memberitakan sejarah agama yang dia anut. Dan ada beberapa kelompok atau para polemikus pun itu tidak akan menerima, bahkan justru membantah tentang hal itu teman-teman ya. Khususnya seperti Ustadz Kainama. Dia juga mengakui dan dia mengatakan bahwa Nabi yang dia percayai itu adalah buta huruf, tidak bisa membaca menurut dia, dan juga Uni Rifa bahkan beberapa polemikus lainnya mengatakan demikian. Tetapi Buya Syakur menanggapinya, dia berkata bahwa barang siapa saja yang mengatakan Nabi yang saya percaya itu adalah buta huruf, maka dia akan saya laporkan kepada pihak penegak hukum. Nah, ini sungguh luar biasa teman-teman ya. Jadi Buya Syakur ini ya sedikit pun dia tidak gentar, yang artinya bahwa dia bisa mempertanggungjawabkan ceramah-ceramahnya selama ini. Dia bisa pertanggungjawabkan apa yang dia ajarkan, apa yang dia sampaikan kepada jemaatnya. Jadi dia tidak asal ngomong, beda dengan Kainama yang tidak pernah sekolah sama sekali, tetapi seolah-olah dia mengetahui tentang sejarah agama Islam saat ini dan juga Kristen. Dan di mana yang lebih lucunya, dia berkata bahwa Nabi yang dia percaya itu buta huruf tapi bisa membaca. Itu lucu teman-teman ya. Itu di channel Ayah Sofia, Ipung Atria, dia ngomong begitu. Jadi bingung. Dia berkata, statementnya dia berkata begini, bahwa Nabi itu buta huruf tapi bisa membaca. Itu aneh. Bagaimana buta huruf tapi bisa membaca? Saya kurang tahu bagaimana pola pikir Kainama ini. Dia membolak-balik fakta atau membolak-balik kebenaran itu. Dan juga ustadz-ustadz yang lain. Ada memang satu polemik yang luar biasa yang sampai sekarang tidak bisa diselesaikan. Ada orang yang berpendapat bahwa Nabi yang mereka imani itu, yang mereka percaya itu adalah buta huruf. Dan ada juga sekelompok orang yang mengatakan bahwa Nabi yang kami percayai, yang kami imani itu tidak buta huruf. Nah, jadi agak membingungkan ya teman-teman. Tapi kita lebih percaya apa yang disampaikan oleh Buya Syakur ini, karena tentu saja dia memiliki fakta-fakta sejarah, dia punya data-data yang valid yang bisa dipercayai, sehingga dia berani menyampaikan hal itu kepada jemaatnya, bahkan kepada publik, kepada semua orang. Dan yang harus diproses itu sebenarnya orang yang menuduh Nabi mereka itu buta huruf. Jadi kita lihat tadi bahwa buta huruf identik dengan hal-hal yang tidak kita inginkan teman-teman, seperti yang diceritakan oleh Kiai Buya Syakur tadi. Tetapi kita tidak membahas itu karena itu bukan ranah kita. Hanya saja kita mengingatkan kepada sekelompok orang. Kenapa kita upload ini? Supaya orang-orang yang hendak melaporkan Buya Syakur ini sadar, membuka mata.
Jangan seolah-olah mereka itu merasa sudah memiliki kunci surga. Jadi seolah-olah yang lain itu salah, seolah-olah ustadz-ustadz yang jujur dalam ceramahnya itu salah, justru ustadz-ustadz mereka lah yang benar. Nah, jadi sesama mereka saja teman-teman itu saling melaporkan, saling menuduh, saling memfitnah. Jadi ya makanya kita lebih percaya kepada para ustadz yang mungkin mereka itu lebih toleransi, lebih menjaga kedamaian terhadap umat beragama, yang tidak bisa sembarangan mengkafirkan orang, menuduh agama lain sesat, dan lain sebagainya. Kita lebih percaya karena mereka justru jujur dalam menyampaikan ceramah-ceramah mereka. Itu saja yang saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.